Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus KDRT yang mengakibatkan seorang istri mengalami patah tulang hingga kebutaan permanen yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Kasus ini terjadi di daerah Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Bagaimana kronologi dari kisah ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah, kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Nurlaila berusia 34 tahun. Dia merupakan anak dari seorang nelayan bernama Wardini yang tinggal di Jalan Selapuk Indah, RT 10 RW 01, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Bangka Barat. Nurlaila telah memiliki dua orang anak yang berinisial NL berusia 13 tahun dan anak keduanya yang masih balita berusia 8 bulan. Nurlaila sendiri dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan suka menolong tetangganya jika ada yang mengalami kesulitan. Pada saat ini, Nurlaila telah memiliki suami kedua bernama Supri berusia 49 tahun. Mereka telah menikah siri sejak tahun 2021. Supri bekerja sebagai seorang petani di perkebunan yang tidak jauh dari rumahnya. Setiap hari dia berangkat kerja, mulai dari pagi hingga sore tidak kenal lelah demi bisa melihat keluarganya bahagia. Namun dikarenakan uang hasil buruh tani tidak seberapa, membuat faktor ekonomi menjadi salah satu masalah terbesar dalam kehidupan rumah tangga mereka. Setiap hari, Supri dan Nurlaila harus meminimalisir pengeluaran mereka agar mencukupi uang bulanan hingga bertahan sampai bulan berikutnya. Hari demi hari pun terus dilewati, meskipun banyak sekali rintangan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Namun Nurlaila dan Supri masih tetap tegar menjalani kehidupan rumah tangganya. Hingga suatu ketika pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, sekitar pada jam 3 dini hari, di dalam rumah anak pertama Nurlaila terbangun dari tidurnya lantaran mendengar suara keributan dari dalam kamar orang tuanya. Namun hal tersebut tidak dihiraukan lantaran keributan seperti itu menjadi hal yang sudah biasa. Setelah beberapa saat kemudian, suara keributan pun semakin lama justru semakin mereda dan berganti suara rintihan kesakitan. NL merasa penasaran dan khawatir. Dia pun mulai memberanikan diri untuk melihat kondisi ibunya di dalam kamar. Ketika berada tepat di depan pintu, sang anak pun mendengar adanya suara pukulan berkali-kali dan terdengar sangat keras dari dalam kamar. NL yang merasa khawatir nekat mengintip dari balik pintu. Sontak saja dia pun sangat terkejut ketika melihat ayah tirinya sedang memukuli ibunya di dalam kamar dengan kondisi gelap, lampu yang dimatikan. NL yang melihat kejadian mengerikan itu langsung berlari keluar rumah dan berteriak meminta pertolongan kepada tetangga sekitaran. Teriakan dari NL membuat Supri panik dan terkejut. Dirinya pun bergegas merapikan barang-barangnya. Tidak lama berselang, warga pun segera datang ke rumah. Namun sayangnya, Supri telah melarikan diri melalui jendela rumah dengan membawa tas berisikan pakaian dan menggunakan sepeda motornya. Setelah lampu dinyalakan oleh warga, mereka melihat kondisi Nurlaila bersimbah darah di dalam kamarnya dengan beberapa luka pada bagian tubuh yang sangat parah. Tangan kanannya dalam kondisi patah dan mata yang mengeluarkan darah. Selain itu, di dalam kamar pun ditemukan adanya sebuah linggis yang diduga linggis tersebut alat yang digunakan untuk memukuli Nurlaila. Warga langsung membawa tubuh Nurlaila ke Rumah Sakit Bakti Timah Kota Pangkal Pinang untuk diberikan pertolongan pertama. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit menyatakan jika Nurlaila telah mengalami penganiayaan dengan luka robek pada bagian mulutnya, patah tangan kanan yang diduga karena hantaman benda tumpul, luka lebam di sekujur tubuhnya, serta mengalami kebutaan permanen yang disebabkan sang suami mengeluarkan paksa bola mata korban. Di sisi lainnya, orang tua dari Nurlaila
yang pada saat itu baru saja pulang mencari ikan di laut mengetahui informasi jika anaknya telah menjadi korban KDRT. Orang tuanya pun langsung bergegas menuju rumah sakit untuk melihat kondisi putrinya. Kami sama Bu Nurlela ini korban KDRT, jadi dia ada luka robek di bibir, di wajah, di mata, kemudian tulang rahang itu retak yang bagian kanan, beberapa giginya juga lepas, kemudian ada patah di tulang pipi sebelah kanan, sama tulang di alis di atas mata. Gitu. Dan matanya juga waktu keadaan kesini kan sudah ditangani, kalau sekarang sih matanya udah nggak bisa melihat. Setelah 2 hari dari kejadian mengerikan itu, pihak keluarga baru melaporkan kasus KDRT yang dilakukan oleh Supri kepada pihak kepolisian. Mereka berharap agar pelaku Supri dapat segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Setelah menerima laporan tersebut, tim gabungan kepolisian langsung bergerak mencari keberadaan dari Supri. Bahkan untuk mempersempit ruang lingkup pelariannya, polisi pun menetapkan Supri sebagai daftar pencarian orang, berharap ada masyarakat yang mengetahui keberadaannya dan segera melaporkan. Pada sisi lainnya, setelah polisi melakukan penyelidikan lebih dalam lagi dari keterangan korban dan keluarga, ternyata motif kejahatan ini dikarenakan masalah ekonomi. Sebelum peristiwa penganiayaan itu terjadi, Supri dan Nurlela sempat terlibat keributan karena masalah uang hasil gadai motornya senilai 2 juta rupiah. Pelaku menanyakan uang tersebut kepada Nurlela, namun ternyata uang hasil gadai motor itu sudah habis dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Supri yang mendengar jika uang itu sudah habis, sontak saja langsung marah dan mengungkit uang yang pernah diberikan kepada Nurlela. Supri sempat mengatakan jika Nurlela ini merupakan istri yang boros dan tidak bisa mengelola keuangan keluarga. Hal inilah yang menjadi awal mulanya keributan mereka, hingga pada akhirnya emosi yang selama ini terpendam meluap tidak terkendali. Bang, saya minta uang buat belanja, buat beli beras, buat beli pampers, buat anak-anak sekolah kan. Terus dia bilang, gak usahlah kamu megang duit, biar saya aja yang megang duit, katanya gitu. Terus saya bilang gini, kalau abang yang megang duit ya udah, abang yang beli beras, abang yang beli segala-galanya kebutuhan di rumah. Ya aku ini kan saya bilang begitu. Nah terus dia emosi Pak, emosi dia itu kan. Penganiayaan ini bermula pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 pada jam 02.30 dini hari. Nurlela yang terbangun dari tidurnya akan mengambil minum. Tiba-tiba Supri dari belakang memeluk erat tubuhnya. Supri yang sudah menyimpan emosi kepada sang istri tanpa basa-basi langsung memukul bagian wajahnya menggunakan tangan kosong. Nurlela yang terkejut langsung berteriak meminta pertolongan. Melihat istrinya berteriak, Supri melukai mulutnya dan mengambil sebuah linggis panjang lalu menghujamkan ke tubuh sang istri. Nurlela berusaha melindungi wajahnya menggunakan kedua tangan, hingga akhirnya tangan kanannya pun patah dan tanpa belas kasihan, bola matanya dilepas paksa oleh pelaku Supri. Penganiayaan itu pun berhenti ketika Supri mendengar suara teriakan dari anak tirinya, yang membuat pelaku Supri memutuskan untuk melarikan diri lewat jendela rumah. Pada sisi lainnya, polisi pun masih terus berusaha mengejar serta melacak jejak pelarian dari pelaku Supri. Setelah 1 minggu lebih dari kejadian, tepatnya hari Senin tanggal 4 Desember 2023 pada jam 12 malam, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang melihat keberadaan dari pelaku Supri berada di kawasan Tambang Timakurup, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung bergegas menuju ke lokasi untuk mengamankan pelaku Supri. Setibanya di sana, polisi mulai melakukan penangkapan. Dan ternyata pelaku Supri mencoba melakukan perlawanan dengan mengayunkan sebuah parang kepada polisi, yang membuat polisi mengalami kesulitan untuk menangkapnya.
Polisi sudah memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali dan menyerukan agar Supri segera menyerahkan diri. Namun tembakan peringatan itu tidak dihiraukan. Malahan Supri kembali berusaha untuk menyerang polisi. Polisi yang menyadari keselamatannya terancam akhirnya memuntahkan timah panas yang mengenai bagian perut Supri hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Setelah berhasil dilumpuhkan, saat akan dibawa menuju puskesmas Lubuk Besar untuk diberikan pertolongan pertama, warga yang marah sempat mencoba menghakimi pelaku Supri, namun berhasil dihadang oleh polisi dan Supri pun berhasil diselamatkan dari amukan warga. Saat menjalani perawatan di puskesmas, ternyata kondisi Supri semakin menurun dan mengalami fase kritis hingga pada akhirnya Supri menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara pihak keluarga yang mengetahui kabar jika pelaku Supri telah meninggal dunia sangat senang karena sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Pihak keluarga kini hanya bisa pasrah dengan nasib yang menimpa Nurlela. Orang tuanya berharap agar dirinya diberikan kekuatan untuk menjaga Nurlela yang sudah tidak bisa melihat lagi, sambil membesarkan kedua cucu kesayangannya. Mereka pun sangat bersyukur karena seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan fasilitas tempat untuk pelayanan, pelaporan, dan bantuan bagi warganya yang menerima KDRT dari suaminya. Guys, puas banget dengan tindakan yang diambil oleh polisi. Seandainya anak korban tidak bangun, mungkin saja Nurlela ini akan meninggal dunia karena dianiaya oleh sang suami. Semoga korban cepat pulih dari sakitnya dan keluarga pun diberikan kemurahan rezeki untuk menjaga Nurlela. Semoga Allah mengangkat derajat keluarga korban. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?